Halo, selamat sore dan salam semangat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Elizabeth Nipahkar dengan NIM 22011400014. Saya dari kelas B semester 3 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, pada video kali ini saya akan mereview kembali materi tentang mengaplikasikan sistem rujukan dan daftar pustaka. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar rujukan dari semua kutipan yang digunakan di dalam karya ilmiah. Rujukan yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka bersumber dari buku, majalah, maupun artikel di majalah atau koran. Dalam karya ilmiah, daftar pustaka terletak setelah bagian penutup. Kita masuk pada poin yang berikut, yaitu unsur-unsur daftar pustaka. Dalam membuat daftar pustaka, ada unsur-unsur yang harus diperhatikan, antara lain, yang pertama, nama pengarang yang dikutip secara lengkap. Yang kedua, judul buku, yaitu termasuk dengan judul tambahan. Yang ketiga, data publikasi atau penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan jumlah halaman buku tersebut. Dan yang terakhir, jika sumber rujukan dari sebuah artikel, diperlukan juga judul artikel, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Baik, kita masuk pada poin yang berikut, yaitu jenis-jenis daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka dari buku. Yang kedua, daftar pustaka dari makalah. Yang ketiga, daftar pustaka dari jurnal. Yang keempat, daftar pustaka dari skripsi atau tesis. Yang kelima, daftar pustaka dari internet. Yang keenam, daftar pustaka dari kamus atau ensiklopedia. Yang ketujuh, daftar pustaka dari koran. Yang kedelapan, daftar pustaka dari majalah. Yang kesembilan, daftar pustaka dari wawancara, dan yang terakhir, daftar pustaka dari lembaga. Baik, kita masuk pada poin yang berikut, yaitu cara membuat daftar pustaka. Yang pertama, terbitan berkala atau majalah ilmiah dengan volume dan nomor. Urutan penulisannya yaitu nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama terbitan, volume atau nomor, dan halaman. Yang kedua, terbitan berseri. Urutan penulisannya yaitu nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama terbitan, nomor seri, halaman, dan kota terbit. Yang ketiga, buku satu penulis. Nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, penerbit. Yang keempat, buku 2-3 penulis. Urutan penulisannya yaitu nama penulis, pertama, kedua, dan ketiga, kemudian tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Yang berikut, buku 4 penulis atau lebih. Urutan penulisannya yaitu nama penulis pertama, ditambah dengan DKK atau dan kawan-kawan, kemudian tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Yang keenam, buku yang ditulis atas nama lembaga. Urutan penulisannya yaitu nama lembaga, tahun terbit, judul buku, kota terbit, penerbit. Yang ketujuh, skripsi, tesis, dan disertasi. Cara penulisannya yaitu nama penulis, tahun pengesahan, judul skripsi, tesis, disertasi, skripsi atau tesis disertasi, fakultas, program studi, kota kedudukan, dan perguruan tinggi. Yang kedelapan, laporan penelitian. Cara penulisannya yaitu nama penulis, tahun pelaporan, judul penelitian, laporan penelitian, kota kedudukan atau instansi. Yang kesembilan, media massa, yaitu tanpa penulis. Yang pertama, judul tulisan, tahun terbit, media massa, tanggal terbit, dan halaman. Yang berikut, media massa cetak, terdapat nama penulis. Cara penulisannya yaitu nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, media massa, tanggal terbit, dan halaman. Yang berikut, tulisan bersumber dari internet tanpa nama penulis. Cara penulisannya yaitu judul tulisan, tahun terbit, atau alamat web lengkap, diakses, dan tanggal akses. Yang berikut, tulisan bersumber dari internet atau terdapat nama penulis. Cara penulisannya yaitu nama penulis, tahun terbit diunggah, judul tulisan, alamat web lengkap, diakses pada tanggal berapa. Yang berikut, makalah dalam pertemuan ilmiah, kongres, simposium, atau seminar yang belum diterbitkan. Urutan penulisannya yaitu nama penulis, tahun penyelenggaraan, judul tulisan, makalah dalam nama kegiatan, kota penyelenggaraan, tanggal penyelenggaraan, dan penyelenggaraan. Dan yang terakhir, pustaka berupa dokumen paten. Urutan penulisannya yaitu nama pemilik paten, tahun paten, nama paten,
paten diikuti dengan negara tempat paten tersebut diperoleh, dan yang terakhir yaitu nomor paten. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu cara membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Terlebih dahulu kita menginstal aplikasi Mendeley dan pastikan perangkat komputer atau laptop terhubung dengan jaringan. Langkah selanjutnya, setelah kita selesai menginstal aplikasi Mendeley, kita harus terlebih dahulu membuat akun dengan email kita. Sebelum mulai mengoperasikan aplikasi tersebut, pastikan dulu apakah kita sudah mempunyai referensi berupa jurnal atau artikel ilmiah dalam format PDF. Kemudian, ada DE files jika kita ingin menambahkan file berupa PDF, dan ada DE entry manual jika kita ingin menambahkan referensi secara manual. Nah, setelah itu Mendeley akan menampilkan detail referensi. Kemudian kita klik pada tab reference, lalu klik insert citation, maka akan muncul pencarian seperti berikut. Kemudian kita ketik kata kunci atau keyword, maka referensi yang dimaksudkan akan muncul, lalu kita pilih dengan klik OK. Klik OK, setelah itu daftar pustaka akan muncul secara otomatis.